Sebuah batang baja hampir melukai seorang dokter wanita. Di saat genting, pria berpakaian ala zaman kuno muncul dan menahan serangan itu. Namun saat tim medis akan menolong, keduanya menghilang. Saat pria itu membuka mata, ia kebingungan melihat sekelilingnya. Di kejauhan terlihat ibu kota kerajaan. Barulah ia sadar, ia telah kembali ke masa lalu, tempatnya berada. Namun yang membuatnya bingung, kenapa wanita ini ikut terbawa. Saat akan membangunkannya, seekor harimau muncul. Pria itu tiarap ketakutan, sementara wanita itu justru terbangun tanpa menyadari bahaya. Tanpa pikir panjang, pria itu buru-buru menarik tangan wanita itu dan berlari menyelamatkan diri. Setelah merasa aman, wanita itu baru sadar ia masih punya tanggung jawab melakukan operasi. Tapi anehnya, arlojinya berhenti dan ponselnya tak ada sinyal. Bingung, ia bertanya tentang lokasi mereka. Si pria menjawab, ini dinasti Joseon 5 abad yang lalu. Wanita itu tentu tak percaya. Ia bertanya arah pada seorang penebang kayu, tapi penampilannya membuat sang paman curiga. Pria itu pun menenangkan situasinya. Kemudian mereka menuju desa terdekat. Saat wanita itu melihat kehidupan di sana, barulah ia percaya dirinya telah terlempar ke masa lalu. Ia memohon pria itu membantunya kembali ke masa depan, tapi pria itu tak tahu caranya. Saat pria itu akan pergi, wanita itu mengejarnya. Ia pun membiarkannya ikut dan menyuruhnya mengenakan pakaian sesuai zaman ini. Bersama, mereka menyelinap ke tempat kerja pria tersebut. Namun pria itu kaget melihat wajahnya terpampang sebagai buronan. Kemudian ia menyuruh wanita itu menunggu di sudut jalan, sementara ia mengambil barang-barangnya. Tiba-tiba seorang warga pingsan di jalan. Wanita itu memeriksanya dan menyimpulkan bahwa pasien mengalami paru-paru bocor. Ia bersiap melakukan prosedur medis. Melihat ini, warga mulai panik karena gaya pengobatannya yang aneh. Namun ia tetap melanjutkannya karena ini menyangkut nyawa. Sebelum ia mulai menyayat, pria itu datang dan menghentikannya. Di sini, cara seperti itu takkan berhasil, katanya. Dengan cepat pria itu memeriksa nadi pasien, lalu menggunakan jarum akupuntur untuk mengeluarkan udara. Tak lama, nafas pasien kembali normal. Warga bersorak dan si wanita kagum melihatnya. Kemudian pria itu memberi isyarat agar mereka segera pergi. Lalu ia menyembunyikan wanita itu di sebuah penginapan dan memesankan makanan untuknya. Namun setelah makan, wanita itu merasa sakit perut. Ia bertanya di mana toilet. Namun si nyonya kebingungan tidak tahu apa yang dimaksud. Tapi setelah melihat mukanya seperti orang kebelet, si nyonya langsung mengerti. Wanita itu bertanya lagi, apa ada tisu? Tidak ada, semua pakai tongkat kayu, jawab si nyonya. Sesampainya di kamar mandi, wanita itu terkejut melihat kondisinya yang kotor dan bau. Tapi tak ada pilihan. Ia pun menahan napas dan masuk juga.